Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkuasa dari tahun 1482 hingga 1579. Pusat pemerintahannya berada di Pakuan, yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memimpin, menjunjung tinggi keadilan, serta memajukan budaya dan tata pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran memiliki sistem hukum yang kuat untuk melindungi rakyat dan menciptakan stabilitas di wilayah kerajaan. Selain itu, budaya Sunda berkembang pesat pada masa ini, termasuk seni, sastra, dan adat istiadat yang menjadi warisan tak ternilai hingga kini. Meskipun kerajaan ini sempat berjaya, Pajajaran menghadapi ancaman dari luar, terutama dari Kesultanan Banten. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf melancarkan serangan yang akhirnya menaklukkan Pakuan dan mengakhiri kerajaan Pajajaran. Bekas ibu kota kerajaan ini perlahan-lahan ditinggalkan dan tertutup hutan belantara. Namun, jejak kejayaan Pajajaran tetap hidup dalam budaya masyarakat Sunda, terutama melalui kisah-kisah Prabu Siliwangi dan peninggalan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Runtuhnya Pajajaran menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di wilayah tersebut, dan membuka jalan bagi pengaruh Islam di Tanah Sunda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jones Campus, perhatian terhadap pedalaman Priangan meningkat tajam. Campus memandang wilayah ini sebagai kawasan strategis yang perlu dikendalikan untuk memperluas pengaruh VOC dan memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Jawa Barat. Selain itu, pedalaman Priangan memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pertahanan kolonial VOC. Untuk mencapai tujuan ini, ia mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh seorang opsir pribumi bernama Taunjiwa, sebuah langkah yang menunjukkan pentingnya kerjasama dengan tokoh lokal untuk memperkuat legitimasi kumpeni di mata penduduk setempat. Taunjiwa diberi mandat untuk mendirikan pangkalan kekuasaan VOC di wilayah pedalaman sebagai simbol dominasi Belanda. Ekspedisi ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan yang sulit, minimnya infrastruktur, hingga kemungkinan perlawanan dari penduduk lokal. Namun, misi tersebut berhasil menjadi langkah awal dalam memperkokoh pengaruh kolonial di kawasan Priangan. Keberadaan pangkalan ini tidak hanya menegaskan kontrol VOC, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam lanskap sosial, ekonomi, dan politik di pedalaman Jawa, yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah wilayah tersebut. Pada tahun 1689, rombongan VOC yang dipimpin oleh Taunjiwa melanjutkan ekspedisi mereka ke pedalaman Jawa, dengan tujuan utama mencapai pusat kekuasaan Pajajaran yang legendaris. Wilayah ini, yang pernah menjadi pusat kerajaan Sunda, kini berubah menjadi hutan belantara setelah keruntuhan Pajajaran pada abad ke-16. Ketika rombongan tiba, mereka dihadapkan pada lanskap liar yang menantang namun menjanjikan. Dengan tekad untuk mendirikan pangkalan baru, mereka memulai upaya membuka lahan dengan membabat hutan lebat yang menutupi bekas pusat pemerintahan tersebut. Proses ini membutuhkan kerja keras, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. Setelah berhasil membabat sebagian besar hutan, rombongan kumpeni melanjutkan pekerjaan dengan membakar vegetasi yang tersisa. Pembakaran ini bertujuan untuk membersihkan lahan secara menyeluruh dan mempersiapkannya untuk pembangunan babakan, yaitu permukiman awal yang akan menjadi basis kekuasaan mereka. Setelah api padam, mereka mulai melihat potensi tanah tersebut sebagai lokasi strategis untuk pengembangan wilayah di bawah kendali VOC. Peristiwa ini bukan hanya menjadi tonggak dalam ekspansi kolonial di Jawa Barat, tetapi juga menandai awal mula transformasi hutan belantara menjadi area permukiman yang kelak dikenal sebagai Bogor, sebuah wilayah dengan sejarah panjang dan beragam. Setelah hutan di bekas pusat Pajajaran dibabat dan dibakar oleh rombongan kumpeni, lanskap yang sebelumnya tertutup oleh vegetasi lebat kini berubah menjadi hamparan tanah yang hangus dengan tunggul-tunggul pohon yang tersisa. Di tengah pemandangan ini, muncul fenomena alam yang menarik perhatian mereka, yakni tumbuhnya pohon aren di antara sisa-sisa pembakaran. Pohon aren ini dianggap sebagai tanda bahwa tanah tersebut subur dan layak untuk dihuni. Dalam bahasa Sunda, pohon aren yang tua atau yang hangus sering disebut dengan istilah Bogor, yang akhirnya menjadi nama bagi wilayah tersebut. Nama ini tidak hanya mencerminkan kondisi awal lokasi tersebut, tetapi juga menjadi simbol awal kehidupan baru yang dimulai di atas tanah itu. Penamaan Bogor memiliki nilai historis yang dalam, karena menggambarkan proses transformasi wilayah dari hutan belantara menjadi permukiman yang berkembang. Dari perspektif lokal,
Nama tersebut menghubungkan masa lalu yang penuh misteri dengan harapan baru untuk masa depan. Seiring berjalannya waktu, Bogor tumbuh menjadi salah satu pusat penting di Jawa Barat, membawa serta warisan sejarah dan budaya yang berakar dari kejadian ini. Lahirnya nama Bogor menandai bukan hanya perubahan fisik pada lanskap wilayah, tetapi juga permulaan bab baru dalam perjalanan sejarahnya yang terus berkembang hingga kini. Pada periode 1745-1808, Bogor memainkan peran penting dalam sejarah kolonial sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda secara de facto. Meskipun Batavia tetap menjadi ibu kota resmi, banyak gubernur jenderal Hindia Belanda lebih memilih menetap di Bogor karena lingkungan alamnya yang lebih nyaman dan sehat dibandingkan dengan Batavia yang beriklim panas dan sering dilanda wabah penyakit. Lokasi Bogor yang sejuk dan dikelilingi oleh pegunungan membuatnya ideal sebagai tempat peristirahatan sekaligus pusat administrasi alternatif. Selama masa ini, sedikitnya 9 gubernur jenderal Hindia Belanda bertempat tinggal di Istana Bogor, menjadikan kota ini pusat pengambilan keputusan penting bagi pemerintah kolonial. Pengaruh Bogor sebagai pusat pemerintahan juga terlihat dari berbagai pengembangan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di sekitarnya. Para gubernur jenderal yang menetap di Istana Bogor tidak hanya memanfaatkan kota ini sebagai tempat tinggal, tetapi juga menggunakannya untuk menjalankan berbagai kegiatan administratif dan diplomatik. Meskipun statusnya tidak resmi sebagai ibu kota, Bogor menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan kolonial di Jawa. Periode ini menandai awal perkembangan Bogor sebagai pusat strategis yang memadukan fungsi pemerintahan dengan keindahan alam, yang terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya. Pada tahun 1886, Istana Bogor mendapatkan pengakuan resmi sebagai salah satu pusat pemerintahan Hindia Belanda melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 11 tahun 1866. Peresmian ini menegaskan pentingnya Istana Bogor, yang sebelumnya hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan peristirahatan para gubernur jenderal. Dengan status resminya, istana ini menjadi simbol kekuasaan kolonial yang mencerminkan perpaduan antara arsitektur Eropa dan lanskap tropis Indonesia. Istana ini tidak hanya berfungsi sebagai kediaman resmi tetapi juga sebagai lokasi untuk menerima tamu penting, termasuk diplomat dan pejabat tinggi lainnya. Selain nilai administratifnya, Istana Bogor juga menjadi ikon kebudayaan dan sejarah kolonial Hindia Belanda. Lingkungan sekitarnya, termasuk taman-taman yang luas dan indah, dirancang untuk menciptakan suasana yang mencerminkan kemegahan kekuasaan kolonial sekaligus harmoni dengan alam tropis. Peresmian ini juga menandai dimulainya pengelolaan yang lebih terstruktur terhadap istana dan kawasan sekitarnya, termasuk pengembangan kebun raya Bogor yang menjadi pusat penelitian botani. Istana ini tetap menjadi warisan penting yang mencerminkan dinamika sejarah antara kekuasaan kolonial dan perkembangan wilayah Bogor. Pada masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda, Thomas Stamford Raffles memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memperindah kota Bogor. Sebagai gubernur jenderal, Raffles tidak hanya melihat Bogor sebagai tempat strategis untuk pemerintahan tetapi juga sebagai lokasi yang ideal untuk menciptakan pusat penelitian dan peristirahatan yang mewah. Ia melakukan renovasi besar-besaran terhadap Istana Bogor, menjadikannya lebih megah dengan penambahan elemen arsitektur khas Inggris. Raffles juga menunjukkan minat besar terhadap lingkungan, dengan memperhatikan tata ruang istana agar sesuai dengan keindahan alam tropis yang mengelilinginya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pengembangan kebun raya Bogor. Bersama seorang perancang kota bernama Charles, Raffles menjadikan sebagian lahan istana sebagai taman botani yang dirancang untuk menjadi pusat penelitian dan konservasi tumbuhan tropis. Kebun raya ini bukan hanya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat kolonial, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ilmiah yang menarik perhatian para peneliti dari seluruh dunia. Keberhasilan Raffles dalam mengintegrasikan fungsi estetika, ilmiah, dan praktis di Kebun Raya Bogor menjadikan tempat ini sebagai salah satu warisan terbesar masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda yang masih bertahan dan dikenal hingga saat ini. Pada tahun 1903, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi yang menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem pemerintahan di wilayah Nusantara. Undang-undang ini bertujuan untuk menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi modern yang lebih terstruktur dan efisien. Dalam konteks ini, pemerintahan tradisional yang sebelumnya berbasis pada kekuasaan lokal dan adat digantikan dengan pengelolaan administratif yang lebih terpusat dan berbasis pada hukum kolonial. Langkah ini diambil untuk memperkuat kontrol Belanda terhadap wilayah jajahan, sekaligus meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan pengelolaan sumber daya. Implementasi Undang-Undang Desentralisasi membawa dampak yang signifikan bagi wilayah seperti Bogor. Kota ini mulai diorganisasi secara administratif,
untuk menjadi bagian dari sistem modern yang didesain oleh Belanda. Keputusan ini juga membuka jalan bagi pembentukan institusi pemerintah lokal seperti Staatsgemeente atau pemerintah kota, yang menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan modern di masa depan. Perubahan ini menandai awal era baru dalam pengelolaan kota, di mana tata kelola yang lebih formal menggantikan pendekatan tradisional yang sebelumnya berlaku, mencerminkan transformasi sosial dan politik yang sedang berlangsung di bawah kekuasaan kolonial. Pada tahun 1905, Bogor secara resmi diberikan otonomi sebagai Staatsgemeente, atau pemerintah kota, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 208. Keputusan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Desentralisasi yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tahun 1903. Dengan status baru ini, Bogor tidak lagi menjadi sekadar bagian dari Batavia, tetapi berdiri sendiri sebagai entitas administratif yang memiliki otonomi tertentu. Pembentukan Staatsgemeente Bogor menandai langkah maju dalam pengelolaan kota secara modern, di mana sistem pemerintahan lebih terstruktur diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah dan layanan publik. Otonomi ini memberikan Bogor kewenangan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan lokal, seperti perencanaan tata kota, pengelolaan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, status ini memungkinkan Bogor untuk berkembang menjadi kota yang lebih mandiri dan terorganisasi, mengakomodasi kebutuhan penduduknya yang terus bertambah. Otonomi Staatsgemeente juga memperkuat posisi Bogor sebagai pusat administratif penting di Jawa Barat, membedakannya dari kota-kota lain di sekitarnya. Langkah ini tidak hanya mencerminkan modernisasi yang sedang berlangsung di Hindia Belanda, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan Bogor sebagai kota yang dinamis dan strategis hingga saat ini. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang membawa perubahan besar terhadap struktur pemerintahan di Bogor. Pemerintahan Belanda yang sebelumnya terpusat di Staatsgemeente mengalami pelemahan, seiring dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke tingkat keresidenan. Jepang, yang ingin menyederhanakan administrasi untuk mendukung kepentingan militer mereka, merombak sistem pemerintahan lokal yang telah diterapkan Belanda. Akibatnya, Bogor kehilangan sebagian besar otonominya dan berada di bawah kendali pemerintahan yang lebih besar di tingkat regional. Struktur pemerintahan baru ini tidak hanya mencerminkan kebijakan sentralisasi Jepang, tetapi juga melemahkan fungsi administrasi lokal di kota tersebut. Perubahan yang signifikan juga terlihat dalam penamaan lembaga pemerintahan. Jepang mengganti nama-nama yang bernuansa Belanda dengan istilah-istilah Jepang. Misalnya, keresidenan disebut sebagai Shoeo, kabupaten menjadi Ken, kota menjadi Si, kewedanaan menjadi Gan, kecamatan menjadi Su, dan desa menjadi Koe. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga ideologis, bertujuan untuk menghapus jejak kolonial Belanda dan menggantinya dengan pengaruh Jepang. Meski hanya berlangsung beberapa tahun, pendudukan Jepang meninggalkan dampak yang cukup besar terhadap struktur pemerintahan di Bogor, yang membutuhkan waktu untuk pulih dan beradaptasi setelah era tersebut berakhir. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Bogor, seperti banyak wilayah lain di Nusantara, mengalami ketegangan politik akibat upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah tersebut. Dalam periode pasca kemerdekaan ini, Bogor sempat diduduki kembali oleh Belanda melalui agresi militer yang dikenal sebagai Operasi Polisionil. Selama pendudukan tersebut, Belanda berusaha memulihkan kontrol administratif mereka, tetapi perjuangan rakyat dan pemerintah Indonesia tetap berlangsung untuk mempertahankan kedaulatan. Situasi ini menciptakan dualitas kekuasaan di beberapa wilayah, termasuk Bogor, di mana upaya mempertahankan kemerdekaan berjalan berdampingan dengan tekanan kolonial. Di tengah kondisi yang tidak stabil, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sebagai langkah awal untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan. UU ini memberikan kerangka dasar bagi pengelolaan wilayah, termasuk Bogor, dengan pendekatan yang lebih desentralistik dibandingkan sistem kolonial sebelumnya. Melalui undang-undang ini, Bogor mulai menata ulang pemerintahan lokalnya, meskipun proses ini berlangsung di tengah tantangan besar, termasuk konflik bersenjata dan tekanan diplomatik. Upaya ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pemerintahan daerah yang lebih otonom di masa depan, sekaligus mencerminkan semangat rakyat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah di seluruh wilayah negara. Salah satu perubahan penting yang dihasilkan dari undang-undang ini
adalah penggantian nama Gemeente Buitenzorg menjadi Pemerintah Kota Besar Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus jejak kolonialisme yang melekat pada nama dan sistem pemerintahan kota-kota di Indonesia. Nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran dalam bahasa Belanda, diganti dengan Bogor, yang lebih mencerminkan identitas lokal dan sejarah wilayah tersebut. Penggantian nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi juga mencerminkan pergeseran menuju kemandirian dan nasionalisasi pemerintahan lokal. Dengan status sebagai kota besar, Bogor diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola urusan administrasi dan pembangunan wilayahnya. Perubahan ini menjadi simbol semangat baru dalam era pasca kolonial, di mana pemerintahan kota mulai mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan nama lokal juga menegaskan kembali identitas budaya Bogor sebagai bagian penting dari sejarah nasional Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota utama di Jawa Barat. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang memberikan dasar hukum baru untuk struktur pemerintahan daerah. Salah satu dampaknya adalah perubahan nama pemerintah Kota Besar Bogor menjadi Kota Praja Bogor. Istilah Kota Praja mencerminkan semangat zaman tersebut, di mana pemerintahan daerah berupaya untuk lebih mandiri dalam menjalankan fungsi administratif dan pengelolaan wilayahnya. Nama ini tidak hanya memperbarui identitas kota secara administratif, tetapi juga menandai komitmen pemerintah pusat untuk memberikan peran lebih besar kepada daerah dalam membangun otonomi lokal yang lebih kuat. Transformasi menjadi Kota Praja Bogor memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan kota, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan anggaran daerah, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, status ini mendorong Bogor untuk berkembang menjadi kota yang lebih modern sambil tetap mempertahankan warisan budayanya. Perubahan nama ini juga mencerminkan dinamika politik dan sosial di era pasca kolonial, di mana pemerintah daerah mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat. Kota Praja Bogor menjadi simbol transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pada tahun 1965, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kota Praja Bogor resmi berubah nama menjadi Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bogor. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menyelaraskan struktur pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Nama Kota Madya Daerah Tingkat 2 mencerminkan penyesuaian terhadap hierarki pemerintahan yang lebih terorganisir, di mana kota-kota diberi klasifikasi sebagai bagian dari daerah tingkat 2 di bawah pemerintahan provinsi atau daerah tingkat 1. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan administratif di setiap tingkatan. Transformasi menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 juga membawa perubahan dalam pengelolaan pemerintahan lokal. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur pembangunan, tata ruang, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Status ini juga memungkinkan Kota Bogor untuk menerima alokasi anggaran yang lebih jelas dari pemerintah pusat, mendukung infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya. Meskipun terjadi perubahan nomenklatur, esensi pemerintahan tetap berakar pada upaya mendorong modernisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bogor. Perubahan ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Bogor menuju kota yang mandiri, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pada tahun 1999, melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Kota Madya Bogor secara resmi diubah menjadi Pemerintah Kota Bogor. Perubahan ini mencerminkan arah baru dalam sistem desentralisasi pemerintahan Indonesia pasca reformasi. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya dan kebijakan lokal dengan lebih mandiri. Nama, pemerintah kota, digunakan untuk menegaskan identitas kota sebagai entitas administratif yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya, terpisah dari kerangka kolonial yang sebelumnya melekat pada istilah Kota Madya. Dengan status sebagai pemerintah kota, Bogor memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur wilayahnya. Perubahan ini juga memungkinkan Bogor untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi demokrasi di Indonesia,
di mana desentralisasi memberikan ruang bagi kota-kota seperti Bogor untuk berkembang secara otonom sesuai dengan potensi dan tantangan lokalnya. Nama baru ini juga menjadi simbol komitmen Bogor dalam memasuki era modern dengan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Bogor telah lama dikenal dengan julukan Kota Hujan, sebuah nama yang mencerminkan karakteristik cuaca uniknya. Kota ini memiliki intensitas curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Bahkan seringkali hujan turun secara tak terduga, termasuk di musim kemarau. Fenomena ini disebabkan oleh letak geografis Bogor yang dikelilingi pegunungan, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, yang menciptakan pola angin dan kelembapan tinggi. Proses kondensasi yang intens di wilayah ini menghasilkan curah hujan rata-rata sekitar 345 mm per bulan, menjadikannya salah satu wilayah terbasah di Nusantara. Julukan Kota Hujan tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat Bogor. Hujan yang hampir selalu hadir menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup kota ini, di mana payung dan jas hujan menjadi barang yang lazim digunakan sehari-hari. Selain itu, iklim yang basah mendukung pertumbuhan vegetasi yang subur, menjadikan Bogor dikenal juga sebagai kota hijau dengan keindahan alam yang menakjubkan. Julukan ini tidak hanya menggambarkan kondisi alam Bogor tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kota yang sejuk dan asri. Kota Hujan telah menjadi identitas yang melekat, membedakan Bogor dari kota-kota lainnya di Indonesia. Bogor memiliki keistimewaan yang menjadikannya istimewa sejak masa kolonial hingga sekarang. Selain intensitas curah hujannya yang tinggi, kota ini dikenal dengan keindahan alam yang memikat dan udara yang sejuk, berkat letaknya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Lingkungan alam Bogor, dengan pepohonan rindang, taman yang luas, dan panorama pegunungan, menciptakan suasana yang menenangkan dan ideal sebagai tempat peristirahatan. Faktor ini menarik perhatian para pejabat kolonial Hindia Belanda, yang menjadikan Bogor sebagai lokasi favorit untuk melarikan diri dari cuaca panas dan polusi di Batavia, kini Jakarta. Istana Bogor, yang terletak di jantung kota, menjadi simbol keistimewaan Bogor sebagai tempat peristirahatan kolonial. Istana ini tidak hanya menjadi kediaman resmi bagi Gubernur Jenderal, tetapi juga pusat kegiatan pemerintahan dan diplomasi pada masa itu. Di sekeliling istana, terdapat taman dan kebun yang dirancang dengan estetika khas Eropa yang menyatu dengan lanskap tropis. Hingga kini, Bogor terus mempertahankan daya tariknya sebagai kota dengan kesejukan dan keindahan yang sulit ditandingi, menjadikannya tujuan favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menikmati suasana alami yang menenangkan. Keistimewaan ini menjadikan Bogor bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga kota yang menyajikan keindahan dan kenyamanan yang abadi. Kebun Raya Bogor adalah salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Thomas Stamford Raffles selama masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda. Dengan visi yang jauh ke depan, Raffles menjadikan area ini sebagai pusat penelitian botani yang bertujuan untuk mempelajari dan melestarikan keanekaragaman flora tropis Indonesia. Berkolaborasi dengan para ahli botani, termasuk Dr. Caspar Georg Karl Reinward, Raffles merancang kebun raya sebagai tempat untuk mengumpulkan, mengkaji, dan memperkenalkan tanaman tropis kepada dunia. Kebun ini tidak hanya menjadi simbol dedikasi ilmiah, tetapi juga mencerminkan apresiasi Raffles terhadap keindahan alam Nusantara. Hingga kini, Kebun Raya Bogor tetap menjadi salah satu pusat penelitian botani paling penting di dunia. Dengan luas sekitar 87 hektar dan koleksi lebih dari 15.000 spesies tumbuhan, kebun ini menarik ilmuwan dan pecinta alam dari berbagai belahan dunia. Selain menjadi pusat penelitian, Kebun Raya Bogor juga menjadi destinasi wisata edukasi yang memperkenalkan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Keindahan dan nilai ilmiahnya menjadikan kebun ini sebagai ikon kota Bogor yang tak lekang oleh waktu, sekaligus melanjutkan warisan Raffles dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat studi flora tropis global. Pasca kolonialisme, Bogor mengalami berbagai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahannya, seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Bogor harus menyesuaikan diri dengan berbagai undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang menjadi dasar awal sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penyesuaian ini mencakup reorganisasi struktur pemerintahan, pemberian otonomi lokal, serta perubahan nomenklatur administrasi yang mencerminkan semangat nasionalisme. Dari nama Gemeente Buitenzorg hingga menjadi pemerintah kota Bogor, setiap perubahan mencerminkan upaya untuk menghapus jejak kolonial sekaligus membangun identitas baru sebagai bagian dari negara yang merdeka.
Adaptasi sistem pemerintahan di Bogor terus berlangsung seiring dengan dinamika politik di Indonesia, termasuk desentralisasi pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, memungkinkan Bogor untuk mengelola wilayahnya dengan kebijakan yang lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini memperkuat peran pemerintah kota dalam berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan tata ruang, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Bogor terus bertransformasi menjadi kota yang modern, dinamis, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Hari ini, Kota Bogor terus mempertahankan identitasnya sebagai Kota Hujan, sebuah julukan yang melekat erat dengan ciri khas cuaca dan alamnya. Intensitas curah hujan yang tinggi tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadikan kota ini salah satu wilayah dengan vegetasi yang sangat subur. Keindahan alam, seperti pemandangan Gunung Salak dan area hijau di sekitarnya, memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Bogor tetap menjadi kota yang hidup dengan menjaga keseimbangan antara modernitas dan pelestarian warisan budayanya. Bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri megah, seperti Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah kota ini. Di tengah pertumbuhan urbanisasi yang pesat, Bogor telah berhasil menjaga situs-situs bersejarah tersebut sebagai bagian penting dari identitas kotanya. Selain berfungsi sebagai destinasi wisata, bangunan-bangunan ini juga menjadi simbol penting warisan budaya dan sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dengan perkembangan yang dinamis, Bogor hari ini tidak hanya dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya tetapi juga sebagai kota pendidikan, penelitian, dan inovasi yang terus bergerak maju.